Ya, bersama dengan PKB channel baru ini, ya kita boleh bersama-sama di program baru dengan program PKB GPIB Margomulyo, tangguh dan luwes. Ketika kasih tak mengenal batas, tangan-tangan Tuhan menjangkau mereka yang membutuhkan, bahkan dari tempat yang jauh. Melalui Yayasan Setia dari Belanda, harapan itu hadir bagi anak-anak jemaat GPIB Margomulyo Yogyakarta. Bantuan diakonia pendidikan ini bukan sekadar materi, tapi wujud kasih yang menguatkan, memberdayakan, dan menumbuhkan masa depan. Inilah kisah pelayanan yang menyatukan kasih Kristus lintas benua. Selamat menyaksikan. Kan Bert juga kan senang sosial, ya. Nah selama ini yang saya tahu membantu juga untuk di bidang sosial, artinya memberikan bantuan. Nah itu bagaimana Bert punya hati untuk sampai ke situ? Apakah Bert, mohon maaf, banyak uang? Oh saya sumbang. Atau dari siapa? Atau dari yayasan? Atau saya nggak bisa cerita sedikit. Kok bisa punya untuk kerinduan untuk saya harus bantu mereka gitu. Itu sangat luar biasa loh. Awal mulanya bagaimana Pak bisa ikut aktif? Itu bukan sangat luar biasa. Orang Kristen dipanggil untuk mengasihi dan memuji Tuhan Allah, mengasihi sesama kita. Tidak tercatat bahwa harus mengasihi orang-orang di dalam gereja, yang lain dibiarkan saja. Maka pada waktu saya melihat ada program diakonia untuk membantu anak-anak yang mau bersekolah tapi ada kekurangan untuk masuk, saya teringat bahwa yayasan yang saya mengetuai, Yayasan Setia, Yayasan Setia itu khusus untuk pendidikan Kristen. Dan saya pikir oke, kalau begitu mungkin baguslah kalau kita bisa kerjasama, mungkin kita bisa membantu gereja, tetapi juga orang di dalam gereja dan orang juga di luar gereja yang seperti satu juga. Dan itu sebenarnya juga harapan saya supaya itu akan bertambah. Tapi kerjasama itu yang menarik untuk saya karena saya hidup di sini, di tengah-tengah masyarakat dan tengah-tengah Margomulyo, dan untuk membantu anak-anak bisa bersekolah dan yang menjadi pokoknya yaitu mengasihi. Dan itu yang menjadi panggilan kita sekalian. Maka menurut saya itu yang saya coba, dan ada sedikit juga semacam mungkin ada kesan karena dari dulu sending memang membantu di gereja, tetapi juga pendidikan kan, sekolah Kristen dan sebagainya. Dan pada zaman ini kita lihat sekolah Kristen memang agak sulit, oleh karena makanan dari pemerintah tidak sampai di sekolah Kristen, kan? Kalau bantuan dari pemerintah tidak juga begitu banyak, atau sama sekali tidak kena. Maka orang Kristen, sekolah Kristen yang sekarang memang ada kesulitan dan betul-betul sulit. Makin lama makin kecil juga. Nah, alangkah baik jika gereja juga akan seperti dulu coba mengadakan hubungan dengan sekolah-sekolah Kristen yang ada di lingkungannya untuk membantunya. Itu menurut saya ada sedikit kesan yang saya punya, semacam coba kan cara juga untuk menyumbang di masyarakat, membantu anak-anak seperti yang diakonia buat sekarang. Nah, kalau itu dilakukan melalui sekolah Kristen lebih baik lagi. Baik, terima kasih nih Bert. Awalnya untuk diakonia tahu dari siapa? Apa melihat langsung atau melalui, mungkin kalau di sini kan ada koordinator sektor ya. Ini kebetulan ada Reddy juga yang mengetahui tentang sosial itu. Nah, apakah nanti langsung komunikasi atau bagaimana itu? Bisa cerita sedikit, Reddy? Ya, mungkin begini, awal mulanya Pak Bert itu masuk di lingkungan sektor 7. Ya, berada di sektor 7, kami sebagai Kolsek dan Presbiter sektor 7 menyikapi kedatangan warga yang baru. Kemudian intens kami melayani beliau, datang ke gereja, mengikuti kegiatan gereja,
tidak hanya di sektor juga. Kemudian beliau datang ke rumah, bercerita mengenai kegiatan beliau, yaitu dengan Yayasan Setia yang beliau pegang saat ini. Dan kami komunikasi, saya menceritakan kalau di gereja ada Perkes yang bergerak di bidang diakonia pendidikan. Dan gayung bersambut, beliau juga menyatakan ingin membantu. Nah, dengan begitu saya sebagai presbiter mengetahui kegiatan gereja, program gereja yang ada di luar diakonia gereja yang sudah ada. Kemudian saya membuka atau menyampaikan kepada Pak Bert, kalau Pak Bert berkeinginan, berkerinduan untuk berbagi dengan kami gereja GPIB, silakan membantu dengan anggaran yang sudah ditentukan dari gereja, SMP, SMA berapa, dan Pak Bert menyikapi dan menyambut untuk itu. Ada kerinduan ya untuk memberikan, karena saya dengar, saya baru tahu kalau beliau ini ketuanya. Betul ya? Iya, saya baru pikir, oh ketuanya dong, berarti kalau ketuanya kan bisa langsung memutuskan gitu kan. Dari itu, Tuhan punya cara, mungkin Pak Bert bisa bercerita. Tuhan punya rencana lain memang. Ya, kalau ketua di sini mungkin bisa memutuskan, tetapi kalau di Belanda tidak. Saya cuma memimpin rapat dan rapat seluruhnya harus memutuskan. Bukan saya. Sudah seperti orang Jawa beliau ini ya. Tidak seperti gampang itu. Memang selalu akan ada usulan, itu akan dibicarakan karena semua orang harus setuju, harus sesuai dengan anggaran, harus sesuai dengan misi, karena kami sudah mensponsori juga anak-anak lain, dan ada sedikit yang akan berubah di situ, maka kita harus mencari jalan bagaimana kita akan aturnya. Nah, ini yang masuk di pengetahuan saya dan di jalan yang saya ada di sini, maka saya pikir oke, coba saya bicara itu, dan mereka setuju, dan dengan catatan 2 tahun untuk melihat bagaimana jalannya, karena harus transparan, harus liable, apa itu bahasa Indonesia, liable, to trust, kepercayaan harus ada kepercayaan, maka seperti itu yang harus ada, dan kerjasama yang lancar, dan kalau itu semua bisa terwujud, mungkin kita bisa meneruskan dari Bert ya. Oke, untuk diakonia. Setiap bantuan yang diberikan adalah benih kasih yang ditanam dalam hidup generasi penerus gereja. Kami percaya pelayanan diakonia seperti ini bukan hanya menjawab kebutuhan hari ini, tapi menyalakan terang harapan untuk masa depan. Terima kasih kepada Yayasan Setia dan kepada semua pihak yang terus menjadi saluran berkat Tuhan. Mari kita lanjutkan karya kasih ini, karena bersama kita bisa membangun masa depan yang lebih terang. Terima kasih Pak Bert, selaku dari Yayasan Setia, atas beasiswa yang diberikan kami yang sangat berarti. Tuhan memberkati. Saya, Gabriela dan Ananta, ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Bert atas bantuan pendidikan yang telah diberikan. Bantuan tersebut sangat bermanfaat dan saya pergunakan untuk membayar biaya komite sekolah, menjahitkan rok seragam sekolah, dan membeli buku sekolah. Terima kasih Pak Bert. Shalom, saya Valeria Anindita Maharani, kelas 7 SMP Kanisius Gayam Yogyakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Setia Belanda yang telah memberikan beasiswa melalui GPIB Margomulyo. Beasiswa tersebut saya gunakan untuk membayar SPP bulanan sekolah. Terima kasih, Tuhan memberkati.